Oke, baik. Baik, saya akan menampilkan materi ya. Oke. Sudah terlihat semua ya? Terlihat, Pak. Oke. Kita hari ini akan membahas secara khusus terkait dengan materi mekanisme rekayasa dalam pemijahan ikan, lalu manipulasi dalam pemijahan ikan, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pemijahan ikan. Ya, ada tiga hal ini. Ini merupakan ilmu ataupun pengetahuan yang mendasari cukup besar dalam penerapan kegiatan-kegiatan pembenihan ikan. Jadi mohon nanti benar-benar dipahami dan dikuasai. Kalau ada hal yang tidak jelas, mohon ditanyakan. Ini sketsa umum, ya. Jadi minggu sebelumnya kita sudah membahas di mana proses perkembangan gonad karena ada rangsangan lingkungan, ada rangsangan dari nutrisinya, dan ada rangsangan hormon, ini menyebabkan ikan itu, gonad ikan mengalami perkembangan dari TKG 1 sampai TKG 4. Proses rangsangan lingkungan dan rangsangan hormonal ini berjalan terus-menerus hingga menyebabkan terjadinya perkembangan pada gonad. Dari TKG 1, proses itu terus-menerus sampai TKG 4. Nah, setelah telur mengalami fase TKG 4 atau telur boleh dikatakan telah matang gonad, ya. Tahap berikutnya telur ini perkembangan gonad ini akan mengalami fase stagnan. Sudah tidak mengalami proses perkembangan lagi, atau yang kita sering sebut sebagai fase istirahat. Ya. Apa yang terjadi pada fase istirahat? Pada fase istirahat ini nanti setelah beberapa saat akan ada dua kemungkinan. Telur yang matang gonad ini atau yang telur sudah matang ini akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika tidak ada rangsangan yang diterima oleh induk ikan, jika tidak ada rangsangan yang diterima oleh induk ikan, telur ini akan mengalami satu proses yang kita sebut sebagai atresia. Jadi induk yang sudah matang gonad tetapi tidak mengalami ataupun tidak mendapatkan satu rangsangan, baik rangsangan lingkungan maupun rangsangan hormonal, yang akan terjadi satu proses yang disebut sebagai atresia. Apa itu atresia? Yaitu penyerapan telur kembali oleh gonad atau oleh tubuh ikan. Jadi telur tidak dikeluarkan oleh ikan, tetapi diserap kembali. Diserap kembali oleh gonad. Ini yang terjadi. Makanya seringkali kita mendapatkan satu kondisi di mana kita melakukan seleksi induk, lalu kita mendapatkan induk yang matang gonad, tetapi kita biarkan saja, tiba-tiba nanti pada saat setelah 1 minggu atau 2 minggu kita cek kembali, induk tersebut sudah tidak ada telurnya. Ya, atau perutnya sudah kempes, telurnya sudah tidak ada. Bukan berarti bahwa telur tersebut dikeluarkan oleh induk, tetapi telur tersebut bisa diserap kembali oleh tubuh. Ya. Ini kondisinya jika tidak ada rangsangan, baik rangsangan lingkungan maupun rangsangan hormonal. Ya, jadi kalau tidak ada rangsangan setelah induk matang gonad, hal yang mungkin terjadi adalah telur itu diserap kembali oleh tubuh ikan. Ya, serap kembali di dalam gonad. Nah, kemungkinan yang kedua adalah adanya rangsangan lingkungan ataupun rangsangan hormonal yang didapatkan oleh induk ikan, sehingga menyebabkan terjadinya proses ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah pengeluaran telur, ya, dari kantong telur atau dari gonad. Jadi telur itu dikeluarkan dari kantong gonadnya melalui lubang ovarinya, seperti itu, atau lubang gonad. Jadi ada dua kemungkinan. Setelah induk itu matang gonad, lalu ada fase istirahat. Setelah fase istirahat ini terjadi beberapa saat, kalau tidak ada rangsangan, baik rangsangan hormon maupun rangsangan lingkungan yang diterima oleh induk ikan, maka tahap berikutnya telur ini akan diserap kembali oleh tubuh. Tetapi kalau ada rangsangan lingkungan atau rangsangan hormonal yang diterima oleh ikan, akan terjadi satu proses ovulasi atau telur dikeluarkan dari gonadnya ke luar melalui lubang gonad atau lubang ovari, seperti itu. Ini kondisi yang terjadi.
inilah yang ini kemarin kita sudah bahas, di mana begitu induk sudah matang gonad, yang terjadi adalah induk itu menunggu faktor lingkungan, adanya rangsangan lingkungan. Ya. Setelah induk matang gonad, induk itu menunggu rangsangan dari lingkungan. Rangsangan lingkungan ini akan diterima oleh organ penginderaan, sehingga akan mempengaruhi kelenjar hipotalamus untuk memproduksi hormon LHRH. Hormon LHRH yang diproduksi oleh kelenjar hipotalamus akan dibawa ke kelenjar hipofisa, sehingga mempengaruhi kelenjar hipofisa untuk dapat memproduksi hormon gonadotropin. Nah, hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisa akan mempengaruhi sel TK, sehingga sel TK di dalam gonad akan memproduksi hormon 17 alfa hidroksiprogesteron. Nah, 17 alfa hidroksiprogesteron dibawa akan masuk ke dalam sel granulosa, dan di dalam sel granulosa terdapat enzim 20 beta dihidroksisteroid dehidrogenase. Nah, dengan adanya enzim 20 beta hidroksisteroid dehidrogenase ini akan mengubah 17 alfa hidroksiprogesteron menjadi 17 alfa 20 beta dihidroksiprogesteron, atau yang kita sering sebut sebagai hormon penyebab maturasi atau penyebab proses ovulasi, boleh dikatakan seperti itu. Nah, dampaknya apa? Adanya hormon inilah menyebabkan telur itu mengalami pemecahan folikel, ya, sehingga inti telur bermigrasi dan melebur ke lubang mikrofil. Nah, dampaknya lapisan folikel yang menghubungkan telur dengan gonad itu akan pecah, sehingga telur akan keluar dari rongga ovari. Ini prosesnya. Jadi setelah induk matang gonad, dengan adanya rangsangan lingkungan, proses hormonal ini akan berjalan kembali, sehingga menyebabkan terjadinya proses ovulasi telur. Ini prosesnya. Nah, kalau kita melihat dari skema ini, ya, dari skema ini, sebenarnya ada dua faktor utama yang mempengaruhi proses ovulasi ataupun pemijahan ikan. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan, dan yang kedua itu adalah faktor hormon. Yang pertama adalah faktor lingkungan, dan yang kedua adalah faktor hormon. Kenapa? Dua rangsangan inilah yang menyebabkan ataupun dapat menyebabkan terjadinya proses ovulasi atau keluarnya telur dari gonad. Ya, keluar telur dari gonad melalui lubang ovari. Jadi ada faktor yang mempengaruhi proses pemijahan itu adalah faktor lingkungan dan faktor hormonal yang bisa memacu proses ovulasi ikan. Nah, dari pemahaman proses ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan kalau kita mau melakukan proses pemijahan ikan, berarti kita bisa melakukan dua hal, yaitu rekayasa lingkungan dan rekayasa hormon. Ya. Rekayasa lingkungan dan rekayasa hormonal yang bisa kita lakukan. Rekayasa lingkungan itu untuk memacu proses lingkungan sehingga bisa mempercepat proses hormonal, sedangkan rekayasa hormon itu secara langsung kita menambahkan konsentrasi hormon tertentu di dalam tubuh ikan, sehingga proses hormonal itu berlangsung lebih cepat. Jadi kita untuk melakukan proses pemijahan ikan berdasarkan pemahaman skema di atas, hanya dua proses yang bisa kita lakukan, yaitu rekayasa lingkungan dan rekayasa hormonal. Nah, sekarang kita lihat, ya, dalam konteks aplikasi pembenihan ikan, kalau kita menggunakan rekayasa lingkungan, itu kita seringkali menyebut proses pemijahan kita, metode pemijahan kita adalah pemijahan secara alami. Sedangkan kalau kita menggunakan rekayasa hormonal, metode pemijahan kita, ini biasanya kita sebut sebagai metode pemijahan buatan atau pemijahan semi buatan. Jadi ada dua metode, ya, tiga metode yang bisa kita hasilkan
dari pemahaman sistem hormon di dalam tubuh dalam memacu proses ovulasi. Ini. Jadi inilah dasar metode pembenihan kita ini ada 3, alami, buatan, dan semi buatan. Ini dasarnya adalah manipulasi yang bisa kita lakukan terhadap proses pemijahan, terutama untuk memacu proses ovulasi pada telur. Akhirnya kita lihat satu persatu. Apa itu rekayasa lingkungan? Rekayasa lingkungan atau manipulasi lingkungan ini merupakan rekayasa ataupun manipulasi lingkungan yang kita lakukan dalam rangka memberikan rangsangan kepada induk ikan sehingga dapat merangsang induk untuk memijah. Atau bahasa gampangnya, dengan rangsangan lingkungan ini dapat mempercepat proses hormonal di dalam tubuh. Saya akan kembali ke slide bagian atas lagi, ya, di sini, maaf, di bawah, ya. Oke. Nah, jadi kita memberikan satu rangsangan lingkungan kepada ikan, sehingga target kita adalah dengan rangsangan lingkungan yang kita berikan, proses hormonal di dalam tubuh tadi lebih cepat. Sehingga dampaknya dengan proses hormonalnya lebih cepat, siklus hormonnya berlangsung lebih cepat, akhirnya proses ovulasi itu bisa terjadi. Contohnya apa? Kita menciptakan satu kondisi lingkungan pemijahan yang baru, yang benar-benar berbeda dengan lingkungan pemeliharaan induknya. Ternyata perbedaan lingkungan dari media pemeliharaan ke media pemijahan atau di bak ini ternyata memberikan satu rangsangan yang cukup besar. Contohnya misalnya, seringkali kita mengambil induk dari induk ikan lele, ya, kita ambil contoh. Induk ikan lele itu kita pelihara di kolam. Lalu kita pindahkan induk lele itu ke bak pemijahan. Ya. Induk lele itu kita pindahkan ke bak pemijahan. Bak pemijahan itu sederhana, hanya kita berikan air yang bersih, lalu kondisi air yang bersih itu kita siapkan, kita beri kekebalan, lalu induk yang tadinya kita pelihara di kolam, itu kita pindahkan ke bak yang air bersih. Nah, ini saja, ini sudah memberikan satu kondisi lingkungan yang berbeda, ya, antara di kolam dengan di bak. Nah, kondisi lingkungan yang berbeda ini ternyata memberikan satu rangsangan yang cukup besar, sehingga bisa memacu proses hormonal di dalam tubuhnya, pada akhirnya dampaknya akan menyebabkan proses ovulasi. Lalu yang kedua, contoh yang lain, melakukan manipulasi perubahan lingkungan secara periodik. Ya, misalnya kita menaikkan, menurunkan suhu secara periodik pada media pemijahan. Perubahan suhu yang secara periodik ini kita berikan ini secara langsung juga akan memberikan rangsangan. Ya. Lalu kita bisa memberikan petrikor atau bau-bauan ke media. Ini yang sering digunakan oleh petani. Misalnya memijahkan ikan lele atau ikan mas secara alami, yang dilakukan adalah mengambil batu bata, lalu batu bata itu dibakar. Ya, setelah batu bata dibakar, lalu dimasukkan ke bak pemijahan, sehingga memunculkan bau-bau tanah. Ya, bau tanah yang seperti kalau kondisi hujan. Nah, ini ternyata juga memberikan satu rangsangan pada ikan, sehingga rangsangan ini bisa mempercepat proses hormonal di dalam tubuh yang dampaknya adalah menyebabkan terjadinya proses ovulasi, ya, proses ovulasi atau pengeluaran telur dari kantong telur, seperti itu. Nah, rekayasa lingkungan inilah yang tadi saya sampaikan bahwa penerapan rekayasa lingkungan pada kegiatan pemijahan itu menghasilkan satu metode yang kita sebut sebagai pemijahan secara alami. Jadi pada saat pemijahan secara alami, rekayasa itu hanya kita gunakan rekayasa lingkungan. Jadi dengan memberikan rangsangan pada lingkungan terhadap induk yang sudah matang gonad, ini harapan kita, rangsangan ini bisa mempercepat proses hormonal di dalam tubuh sehingga dapat memacu proses ovulasi ikan. Ya, pemahamannya kembali ke proses ini. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah rekayasa lingkungan, mulai dari membuat satu kondisi perubahan lingkungan, baik perubahan suhu, kita memberikan substrat, kita memberikan bau-bauan, petrikor, atau memberikan feromon di lingkungan tersebut, sehingga proses hormonal berikutnya di sini ini akan berjalan lebih cepat. Targetnya adalah di sini.
terjadinya migrasi inti dan peleburan inti ke lubang mikrofil yang menyebabkan lapisan folikel yang menyelubungi telur itu pecah sehingga menyebabkan proses ovulasi. Ini prinsipnya. Jadi pada saat kita melakukan pemijahan secara alami, kita memberikan rangsangan lingkungan itu tujuan kita adalah untuk memacu proses hormonal di dalam tubuh, ya, memacu proses ini dengan rangsangan lingkungan yang kita berikan, proses ini akan berlangsung lebih cepat, ya, sehingga targetnya adalah kita di sini. Pada tahap di sini sudah sampai pada tahap di sini, telur kan akan dikeluarkan oleh induk, ya, telur akan dikeluarkan oleh induk ikan. Nah, ini kondisinya. Jadi tujuan kita memberikan rangsangan lingkungan ini adalah untuk memacu proses hormonal di dalam tubuh ikan ini berlangsung lebih cepat, sehingga menyebabkan terjadinya proses hormonal ini terjadi sampai pada tahapan folikel pecah sehingga terjadi proses ovulasi. Ini merupakan penerapan dari pemahaman siklus hormonal di dalam tubuh ikan yang bisa menyebabkan proses ovulasi. Nah, apa saja penerapan rangsangan lingkungan ini di dalam kegiatan budidaya atau kegiatan pembenihan ikan? Ada beberapa contoh yang selama ini sudah kita terapkan di dalam kegiatan pembenihan ikan. Yang pertama, membuat lingkungan yang berbeda antara pemeliharaan induk dengan lingkungan pemijahannya. Ya, jadi membuat lingkungan yang berbeda antara lingkungan pemeliharaan induk dengan lingkungan pemijahan. Contohnya tadi saya sebutkan, misalnya lele, ikan mas, ikan baung, kita memijahkan secara alami, kita hanya menyiapkan bak pemijahan yang kita isi air bersih, lalu kita berikan kakaban, ya, lalu kita ambil induk dari media pemijahan atau media pemeliharaan induk di kolam yang besar, kita seleksi, kondisi kolamnya keruh biasanya, lalu induk tersebut kita pindahkan ke kolam yang baru. Akhirnya apa? Menyebabkan terjadi proses ovulasi, sehingga terjadi proses pemijahan. Ini contoh yang sering kita gunakan. Makanya seringkali kita menemukan satu kondisi, kadang-kadang kita menyeleksi induk ikan, apakah ikan mas atau ikan lele, ini yang sering terjadi ya. Induk tersebut sudah matang gonad, lalu kita pindahkan ke bak yang airnya bersih. Belum kita kasih induk jantan, tetapi bisa jadi tiba-tiba telur itu keluar. Karena ini tadi, ada rangsangan lingkungan, kondisi lingkungan yang berbeda ini menyebabkan terjadinya proses ovulasi. Jadi kadang-kadang itu sering kita temui, ya, kita alami. Belum rencana kita pijahkan, tetapi telur sudah keluar duluan. Ini yang sering kita lakukan. Lalu melakukan perubahan. Contoh berikutnya yang kedua, itu seperti melakukan perubahan secara drastis pada kondisi suhu tertentu. Ini terjadi pada ikan kakap atau ikan kerapu. Pada pemijahan ikan kakap ataupun ikan kerapu, manipulasi yang kita lakukan itu dengan melakukan perubahan suhu. Pagi hari kadang-kadang suhu air itu ketinggian air bak pemijahan ikan kakap atau ikan kerapu ini diturunkan ya sampai ketinggian bisa sampai hanya 30 cm pada pagi hari, sehingga dampaknya apa? Dampaknya sinar matahari bisa langsung sampai di dasar perairan. Suhunya akan naik. Ya, suhunya akan naik dengan periode waktu tertentu. Sore hari air dinaikkan kembali. Air dinaikkan kembali sehingga terjadi proses perubahan suhu yang drastis di sini. Nah, ini menyebabkan satu rangsangan lingkungan, dan biasanya dengan kondisi rangsangan yang kita berikan, biasanya malam hari ikan kakap atau ikan kerapu sudah memijah. Pagi hari kita tinggal melakukan proses pemanenan telur. Ini penerapan yang bisa kita lakukan. Lalu kita, kalau pada ikan nila, contoh yang ketiga, ini mengatur kedalaman perairan. Mengatur kedalaman perairan. Salah satu sifat alamiah ikan nila yang memijah itu adalah membentuk kobakan. Seperti cekungan. Kalau di dasarnya tanah, itu nanti akan membentuk seperti cekungan ya, di situ. Cekungan itu sebagai tempat ataupun media untuk pemijahan ikan nila. Nah, dengan mengatur kedalaman perairan, jangan terlalu tinggi. Ya. Jadi kita memelihara ikan nila itu jangan terlalu tinggi pada saat kita memijahkan. Itu akan menyebabkan ikan nila
rangsang untuk memijah. Lalu yang keempat, kita memberikan substrat pada media. Contohnya misalnya pada lele ataupun mas. Lele atau mas sebenarnya substrat ini tidak terlalu besar pengaruhnya. Tapi yang sangat besar pengaruhnya itu kalau kita ambil contoh pada ikan gurami. Ikan gurami itu salah satu sifatnya jantan itu membuatkan sarang untuk betina sebelum memijah. Ya, jadi jantan membuat sarang untuk betina sebelum memijah. Nah, sarang ini terbuat dari substrat. Apakah dia ijuk, ataukah serabut kelapa, ataukah akar-akaran, atau dalam bentuk plastik. Itu bisa digunakan sebagai substrat. Nah, substrat ini nanti digunakan untuk membuat ijuk, membuat sarang sampai selesai. Lalu bagaimana kondisinya setelah selesai? Setelah selesai sarangnya, jantan akan melakukan menggiring induk betina untuk memijah dan meletakkan telurnya di substrat tersebut. Lalu bagaimana kalau substratnya tidak tersedia? Ternyata kalau pada ikan gurami, walaupun sudah matang gonad, kalau substratnya tidak tersedia, dia tidak akan bisa memijah. Jadi itu sifat alamiahnya. Jadi substrat ini juga memberikan satu rangsangan tersendiri pada ikan gurami untuk memijah. Lalu contoh yang kelima adalah memberikan feromon ataupun bau-bauan pada media pemijahan. Seperti tadi sampaikan contoh, kita bisa memberikan bau-bauan dari batak yang kita bakar, lalu kita masukkan ke media pemijahan. Bau tanah yang masuk ke kolam pemijahan atau bak pemijahan ini ternyata juga bisa merangsang ikan untuk terjadinya proses hormonal di dalam tubuh sehingga terjadi proses ovulasi. Nah, ini beberapa contoh penerapan rekayasa lingkungan untuk kegiatan pembenihan ikan yang sering kita lakukan. Nah, yang kedua adalah selain rangsangan lingkungan atau rekayasa lingkungan, yang bisa kita lakukan adalah rekayasa hormon. Apa itu rekayasa hormon? Rekayasa hormonal ini adalah manipulasi yang dapat kita lakukan dalam rangka meningkatkan konsentrasi hormonal di dalam tubuh, sehingga akan mempercepat siklus hormon di dalam tubuh, ya, untuk memacu proses ovulasi. Kalau tadi rangsangan lingkungan itu kita berikan itu dari proses awal, tetapi kalau kita melakukan rekayasa hormonal, ini kita tidak perlu melakukan rekayasa lingkungan kembali. Karena rangsangan lingkungan tadi kan untuk mempercepat proses hormonal atau menambah konsentrasi hormon di dalam tubuh dengan melalui rekayasa lingkungan. Nah, kalau rekayasa hormon yang kita lakukan itu seperti istilah kita adalah menggunakan istilah potong kompas. Jadi kita nambahkan hormon saja ke dalam tubuh ikan supaya dapat memacu proses ovulasi. Dengan cara apa? Biasanya dengan cara penyuntikan hormon. Jadi hormon kita suntikkan ke dalam tubuh induk yang sudah matang gonad sehingga konsentrasi hormon tertentu di dalam tubuh ini akan meningkat. Akhirnya apa? Proses hormonalnya akan berlangsung lebih cepat. Seperti itu. Nah, ini skema. Kalau tadi rangsangan lingkungan itu kita mulai dari awal, ya di sini sehingga memacu proses ini. Tetapi kalau rangsangan hormon, kita nggak perlu lagi memikirkan rangsangan lingkungan ini, tetapi langsung kita pada target organ tertentu sehingga untuk memacu. Ya. Jadi hormon-hormon ini bisa kita gunakan untuk memacu proses ovulasi pada ikan. Dampaknya apa? Misalnya, kalau kita suntikkan LH-RH, berarti target organ kita adalah hipofisa. Target organ kita adalah hipofisa. Kalau LH-RH yang kita suntikkan. Sehingga apa? Dengan LH-RH kita suntikkan ke dalam tubuh ikan, sehingga meningkatkan konsentrasi LH-RH di dalam tubuh. Dampaknya apa? Hipofisa ini akan semakin banyak mensekresikan ataupun memproduksi ataupun menghasilkan hormon gonadotropin. Sehingga proses ini berlangsung lebih cepat. Ya, proses ini berlangsung lebih cepat. Kalau yang kita suntikkan hormon gonadotropin, berarti target organ kita adalah sel TK. Ya, target organ kita adalah sel TK. Sehingga apa? Dengan hormon gonadotropinnya semakin meningkat karena kita suntik atau kita masukkan melalui proses penyuntikan,
Akhirnya apa? Sel TK ini akan memproduksi hormon 17 alfa hidroksiprogesteron ini semakin tinggi. Dampaknya proses ini akan berlangsung cepat sehingga proses ikan akan mengalami ovulasi seperti itu. Ini prinsipnya. Ya. Jadi kita rangsangan hormonal ini kita menambahkan konsentrasi hormon tertentu, beberapa jenis hormon yang ada di sini, sehingga proses ini berlangsung lebih cepat. Kalau rangsangan lingkungan berarti kita melakukan rangsangannya dari awal. Ya, dari awal rangsangan lingkungan. Tujuannya untuk memacu proses hormonal. Tetapi kalau rangsangan hormonal, kita sudah mengabaikan, tidak memikirkan lagi, atau meniadakan rangsangan lingkungan. Ya, untuk memacu proses ovulasi. Seperti itu. Nah, penyuntikan hormon untuk pemijahan ini merupakan satu upaya untuk merangsang ikan yang sudah matang kelamin melalui proses penyuntikan dengan hormon reproduksi supaya proses hormonal berlangsung lebih cepat sehingga menyebabkan terjadinya proses ovulasi dan pemijahan pada ikan. Nah, hormon apa yang bisa diberikan? Ini 3 jenis hormon yang bisa diberikan, yaitu LHRH, gonadotropin, atau 17 alfa 20 beta dihidroksiprogesteron. Ini merupakan hormon-hormon yang bisa digunakan untuk memacu ataupun merangsang ikan untuk melakukan proses ovulasi. Ini jenis hormon yang ada di dalam tubuh ikan. Nah, 3 jenis hormon di dalam tubuh ikan ini dalam kehidupan nyata kita, ini biasanya ada di hipofisa. Ada di hipofisa. Hipofisa ini mengandung gonadotropin. Ya. Kalau hipofisa ini mengandung gonadotropin. Kalau ovaprin, ovapel, ovatide, atau aquaspan, ini mengandung LHRH. HCG ini mengandung gonadotropin. Pregnil ini juga mengandung gonadotropin di sini. Ini beberapa produk yang biasanya kita gunakan di dalam proses pemijahan ikan. Seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan ovaprin atau ovapel atau ovatide atau aquaspan ya di dalam proses pemijahan. Jadi menggunakan rangsangan produk-produk yang umum dijual di masyarakat ini, target kita apa? Target kita adalah hipofisa. Jadi hormon ini target kita masuk ke hipofisa sehingga dengan konsentrasi LHRH di dalam hipofisa meningkat, dampaknya hipofisa akan semakin banyak memproduksi hormon gonadotropin sehingga mempengaruhi gonad, proses hormonal bercepat sehingga terjadi satu proses ovulasi ataupun pemijahan pada ikan. Ini contohnya. Lalu kalau kita menggunakan ada produk juga LHRH analog. Ya. Target kita sama hipofisa. LHRH analog ini target kita adalah masuk ke hipofisa sehingga hipofisa ini akan terpengaruh sehingga memproduksi luteinizing hormon atau LH sehingga proses hormonal cepat ya dampaknya ke ovulasi. Kalau HCG yang kita gunakan itu target kita adalah langsung ke gonad. Kita nyuntikkan HCG ini target kita langsung ke gonad. Sehingga gonad HCG ini akan masuk ke sel TK untuk memproduksi 17 alfa dihidroksiprogesteron. Sehingga prosesnya memacu tahap berikutnya memacu sistem hormon yang ada dalam tubuh sehingga mempercepat proses ovulasi ataupun pemijahan ikan. Ya. Yang terakhir biasa kita gunakan adalah ekstrak kelenjar hipofisa. Ada apa di ekstrak kelenjar hipofisa? Yang ada di dalam ekstrak kelenjar hipofisa itu adalah hormon gonadotropin. Sehingga target kita, hormon gonadotropin yang ada di dalam kelenjar hipofisa ini akan mempengaruhi sel TK sehingga sel TK ini akan memproduksi hormon 17 alfa dihidroksiprogesteron. Sehingga dengan keberadaan hormon tersebut akan memacu proses ovulasi. Tetapi harus diperhatikan, ekstrak hipofisa dari ikan yang seperti apa yang bisa kita gunakan?
Yang paling ideal pada saat kita menggunakan ekstrak hipofisa dalam proses penyuntikan ikan, itu adalah ikan yang sedang mengalami proses perkembangan gonad. Kenapa? Ikan yang sedang mengalami proses perkembangan gonad, di hipofisanya kadar paling tinggi adalah hormon gonadotropin. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ekstrak hipofisa yang paling bagus itu adalah ekstrak hipofisa dari ikan yang sedang mengalami fase pematangan gonad. Karena pada fase pematangan gonad, di dalam hipofisa, konsentrasi hormon yang paling tinggi adalah hormon gonadotropin. Tapi kalau ikan tersebut sedang masa pertumbuhan, hormon yang paling dominan adalah hormon pertumbuhan. Jadi kurang bagus kalau kita gunakan untuk nyuntik ikan untuk proses pemijahan. Jadi nanti kalau kalian misalnya mengambil hipofisa dari ikan, tolong dicek apakah ikan tersebut sedang matang gonad atau tidak. Ini yang kadang-kadang pada saat penerapan penyuntikan pada induk yang matang gonad, kita mengambil hipofisa, ternyata efektivitas hipofisa yang kita suntikkan ini tidak bagus atau kurang, sehingga tidak menyebabkan proses ovulasi telur itu terjadi. Ini bisa jadi disebabkan karena hipofisa yang kita ambil itu dari ikan yang sedang mengalami fase pertumbuhan. Jadi bukan hormon gonadotropin yang konsentrasinya maksimal, tetapi yang paling maksimal di situ adalah hormon pertumbuhan, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap proses ovulasi pada telur. Ini yang sering kita kondisi kita temukan di lapangan seperti itu. Nah, ini beberapa materi pembahasan terkait dengan sistem hormon ataupun manipulasi hormon di dalam proses pemijahan, ya, seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya dengan materi hari ini. Bertanya, Pak. Silahkan.